but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access. Indonesian sold by America. Gila, semiskin itu, senggak bisa negosiasi kah itu Indonesia sampai data kita digadein. Warganya sendiri digadein. Coba, ya, gue nggak tahu lagi mau ngomong apa tentang kebobrokan si Konoha ini, ya. Gue gak kepikiran lagi sama lo semua yang sekarang masih gila-gila joget di tengah kondisi yang semakin parah kayak begini. Negara lo gak diserang Israel, negara lo gak dibombardir kayak Gaza, tapi kenapa dijajah sebegininya? Ya, pajak udah mampus, pertanian udah dikuasain, sekarang data kita coba. Aduh, gue nggak tahu ya ngeraup keuntungan berapa Amerika sampai Indonesia sebegitu hancur, sebegitu rendahnya, sampai bisa diolah negara lain. Percuma itu para pejuang memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya apa? Digade juga kok sama pribuminya. Nih, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Aduh, kepentingan apa buat siapa juga gue nggak paham. Sebisa itunya lu mengkhianati negara lo sendiri. Aduh, gue nggak tahu lo ngerti bahasa gue apa enggak. Intinya ya, hancur ya. Lo joget deh tuh sampai lo mati. Coba mana yang teriak kemarin ante asing. Coba kembalikan lagi ucapanmu bahwa negara asing itu memprediksikan Indonesia ini tahun 2030 itu bubar. Siapa yang nyetirnya? Anda kan? Yang ingin membubarkan negara ini, atau Anda itu membalaskan dendam mertua? Kaki tangan mertua? Betul. Ya. Ingin menyengsarakan rakyat demi meraup kekayaan pribadi. Ya. Demi meraup kekayaan untuk para pejabat. Ya toh? Sehingga rakyat ini kamu jadikan anjing. Ya. Jadikan anjing aja dijual, bisa begitu kan? Udah digemukkan binatang-binatang rakyat Indonesia ini ya, yang kalian anggap binatang itu. Betul. Inilah bro, kalian salah pilih, belum tahu siapa dia. Ya dah, ada pula yang bermanis-manis di sana. Ada pula yang berteriak, rakyat memaksa saya untuk jadi presiden. Ngawur kali kau, rakyat yang mana? Bapakmu itu mau menjadikan kamu jadi presiden itu supaya proyeknya nggak mati. Paham lu sampai di sini? Indonesia kok banyak ditipu-tipu dengan janji-janji kalian itu. Selalu teriak ante asing. Kemana yang teriak pelacur-pelacur politik itu? Kemana yang teriak ante asing menuduh orang lain itu? Biasanya maling itu teriak maling. Begitu. Contoh itu ante asing. Apa yang disampaikan sama Trump? Secara publikasi, secara terang-terangan bahwa data-data Indonesia akan kami pegang. Ya dah. Kemudian Indonesia lebih sengsara daripada orang Gaza. Begitu. Oh, bagus sekali. Atau jangan-jangan ini yang disebutkan oleh Anda sebelumnya, kampanye Indonesia akan terjadi perang dunia ketiga. Betul. Woi, betul apa enggak, woi? Budek apa yo? Budek lo ya. Selalu janji-janji manis lo kalau kampanye. Ngibulin masyarakat. Mana tuh yang katanya makan gratis banyak yang keracunan? Janji-janjimu itu janji palsu semua, nggak sesuai mulut lain di mulut lain di hati lo. Jangan-jangan lo mau balas dendam ya? Karena kalah terus selama ini 5 kali ya. Begitu kan, makanya memprediksikan ambisi menjadi presiden itu, memprediksikan negara ini akan bubar 2030. Karena kamu kan yang kelola kan, yang pimpin kan. Bubarlah rakyat ini kalau data-data aja dijual sama Trump sana. Salah waras, nggak budek lo ya. Hei, antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Hei rakyat Indonesia, sekarang Prabowo Gibran bersama antek-antek asing. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Gak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Mereka ya itu sudah jadi antek asing. Pak Presiden, yang Anda maksud antek asing itu FBI, KGB atau Mossad kan mesti jelas kan. Siapa lagi antek asing itu? PKI, Komunis Internasional, atau apa namanya ini, Soros Foundation atau Davos Club, kan itu mesti jelas kan. Lalu siapa yang antek asing kan? Presiden Prabowo bermain dengan Trump, Presiden Prabowo bermain dengan Jinping, Presiden Prabowo bermain dengan Putin. Lalu yang asing siapa di situ?
Omongan Prabowo gitu ya, yang begitu sering soal antek asing, ternyata di sekitarnya pun penuh dengan orang asing. Jadi tim investigasi juga tim nasional dan tim ekonomi sudah keluar masuk hutan, ke DPR, ketemu dengan banyak pejabat negara untuk membongkar soal pengaruh orang-orang asing ini terhadap pemerintahan Prabowo. Oke, kita mulai dengan yang namanya Karen Brooks. Karen Brooks ini sangat dekat dengan Prabowo dan pernah ketemu Prabowo di Hambalang. Bahkan informasinya nginep langsung di sana. Nah, dia punya kepentingan di Indonesia yang menurut dokumen yang kami peroleh, itu dia akan bisnis karbon di Taman Nasional Waikambas, Lampung, dan juga wisata eksklusif di sana. Ternyata ada udang di balik batu itu. Ternyata ada pengaruh Karen Brooks untuk mengubah aturan Perpres 98 ke 1110. Tapi kan bukan cuma Prabowo yang dilobi dong. Ini kan kaitannya juga dengan buahnya. Betul. Ya, Raja Juli Antoni. Jadi Karen Brooks ini masuk ke Indonesia tahun 90-an lah. Dia juga punya riset soal Indonesia gitu ya. Dan sejak saat itu dia membina hubungan dengan banyak orang, banyak pejabat terkenal gitu, sampai tingkat kepala negara dan sangat akrab dan diterima oleh semua pihak. Yang kedua adalah orang asing di sekitar Prabowo. Lucian Despoiu, orang Romania yang membantu sebagai konsultannya Prabowo lah. Dia itu sudah membantu Prabowo dari 2023, termasuk membantu soal gimmick gemoy. Dia yang menghasilkan itu. Betul. Jadi narasumber cerita bahwa dia menghasilkan gimmick gemoy itu dan dianggap respons netizen atau masyarakat di internet itu cukup bagus. Kenapa di internet? Karena Lucian ini membuat survei berdasarkan hasil pengguna internet di Indonesia. Jadi dia itu cepatlah survei-survei dibandingkan lembaga survei yang lain. Gampang kalau di Google juga keluar namanya Lucian Despoiu. Dia itu CEO Mayoritas dan CEO Impactum. Memang Lucian itu beberapa kali hadir ketika Prabowo menggelar rapat terbatas ataupun rapat besar di sana. Dan di Hambalang, Sen. Di Hambalang juga. Dan lagi-lagi Lucian itu memberikan masukan. Dan gue dapat informasi juga bahwa ketika Prabowo melakukan perombakan kabinet, Prabowo itu berdiskusi sama Lucian. Antek-antek asing kan? Antek-antek asing. Kalau kita mau versus antek-antek asing gitu kan? Yang di sebelah situ, yang di istana, memang terima hibahnya dari mana itu? Jadi kalau ini sampai kedengaran ke Bill and Gates Foundation, itu dana kesehatannya bisa nggak jalan itu di Kementerian Kesehatan. Antek asing itu bahkan konstanta, bukan variabel. Kemerdekaan kita itu juga hasil cawe-cawe dengan antek asing tuh. Karena sejarah Indonesia bagian dari sejarah perantekan asing. Kan itu kalau kita mau fair bilang begitu kan. Ya ada perjuangan rakyat betul, tapi ada diplomasi. Dalam diplomasi pasti ada transaksi dengan asing, soal-soal semacam itu. Teori tentang antek asing itu harus diselesaikan melalui teori pengkutupan politik. Nah, sementara Presiden Prabowo ada di kutub timur, ada di kutub selatan, utara, 87 mata angin. Lalu siapa yang antek asing kan? Presiden Prabowo bermain dengan Trump, Presiden Prabowo bermain dengan Jinping, Presiden Prabowo bermain dengan Putin. Lalu yang asing siapa di situ? Pak Presiden, kami mohon maaf ya jika Bapak tersinggung karena kami sering mentertawakan Bapak manakala Bapak teriak-teriak masalah asing ketika Bapak berbicara masalah antek asing, anti asing. Dan kami sangat menghormati sikap maksud Bapak tidak mau menerima bantuan asing untuk korban bencana Aceh dan Sumatera dikarenakan Bapak juga khawatir dengan kekuatan asing. Kami menghormati itu, tetapi kami ingin mempertanyakan Pak satu hal ini. Kok Bapak sampai bela-belain ubah regulasi, ubah aturan BUMN supaya orang asing itu ikut masuk dalam ruang-ruang penting di BUMN untuk sama-sama mengelola badan usaha milik negara ini Pak? Maksudnya itu gimana ini Pak? Kemudian di Merauke juga Pak, kan ada PT Merauke Sugar Group tuh yang mengelola PSN, Proyek Strategis Nasional Tebu, yang luasnya itu hampir seluas Pulau Bali. Itu juga pemegang sahamnya kok asing Pak kalau saya lihat dari laporan Greenpeace Indonesia. Nah ini gimana Pak? Jadi kami tertawa karena kami itu sulit membedakan secara pengucapan antara anti asing dan antek asing. Ini secara pengucapan kami sulit membedakannya dan keduanya itu kayak ada di dalam diri Bapak. Jadi ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan tadi, ya tentu ini sangat mengejutkan sekali ya, bahwasanya kita lihat di pernyataan ya pemimpin negara Amerika Serikat yaitu Pak Donald Trump, dan dimana ya bahwa ada isu yang selama ini beredar di kalangan masyarakat Indonesia, ya isu tersebut mengatakan bahwa ya negara Indonesia ini ya menggadaikan data-data masyarakat Indonesia ke pihak negara lain, ya katakan seperti di negara Amerika Serikat. Dan tadi kita lihat ada beberapa ya masyarakat Indonesia yang mengomentari terkait hal ini dan bahkan mengatakan semiskin itu dan segak bisa itu ya pemerintah Indonesia, negara kita ini tidak bisa menegosiasikan ke Amerika, ke negara lain
ya sampai-sampai data masyarakat Indonesia digadaikan sebagai jaminan, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, isu pemerintah ya menggadaikan data ke Amerika Serikat ini ya merujuk pada perjanjian perdagangan dan transfer data. Nah, kita lihat namun pemerintah menegaskan bahwa data pribadi warga negara Indonesia ya bahwa tetap dilindungi meskipun ada kekhawatiran ya mengenai risiko privasi. Ya, jadi istana mengklarifikasikan hal tersebut bahwa yang ditransfer itu terbatas pada data komersial dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Nah, ini jawaban ya dari pihak kepemerintahan yang menjawab adanya isu ya yang tersebar di media sosial yang dimana mengatakan ya bahwa data-data masyarakat Indonesia dan bahkan data-data pribadi masyarakat ya digadaikan atau dijadikan sebagai perjanjian perdagangan ya antara Amerika Serikat dengan negara Indonesia. Dan kita lihat ya hal itu dijawab oleh ya pemerintah sendiri bahwa mengatakan ya itu semua ditransfer dan terbatas ya pada data komersial, dan itu tidak seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat ya bahwa sampai data-data pribadi pun itu secara privasi akan dilindungi oleh pemerintah. Itu tidak mungkin ya teman-teman. Segampang itu ya pemimpin negara kita ini ya menjual atau menggadaikan ya data-data masyarakatnya sendiri, dan isu itu sangat menjadi sorotan ya terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan memicu kekhawatiran ya bahkan ini menjadi satu ancaman yang cukup berbahaya nantinya bagi negara kita ke depan. Nah, yang terpenting ya dalam poin yang disampaikan ini berdasarkan informasi yang tersebar bahwa klarifikasi pemerintah ya Menteri Sekretaris Negara dan pihak istana memastikan bahwa tidak ada atau ya penggadaian atau kedaulatan data melainkan bagian dari kesepakatan perdagangan ya, dan transfer data itu hanya menyangkut ya data komersial ya untuk kebutuhan perdagangan digital ya lintas negara, bukan data pribadi seluruh warga Indonesia. Kalau kita lihat bahwa ya tunduk pada hukum ya undang-undang PDP, transfer data yang dilakukan ya tunduk pada undang-undang ya dilindungi data pribadi, undang-undang PDP ya Indonesia, dan memastikan bahwa ada keamanan data dokumen dalam hal ini teman-teman ya. Nah, dikatakan bahwa ya ada berbagai informasi ya yang menyebut ya bahwa transfer data pribadi sempat di dalam tahap negosiasi lebih lanjut ya. Penting untuk membedakan ya antara data komersial dan transaksi dagang dan data pribadi strategis pendukung yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, kalau kita lihat saja bagaimana ya informasi itu bisa tersebar luas di kalangan masyarakat dan tentu juga di berbagai media sosial teman-teman, sehingga semua terbongkar dan bocor ya bocor rahasia tersebut. Prabowo ya sebagai Presiden Republik Indonesia gadaikan data publik ya perjanjian Amerika Serikat ya beresiko ya langgar hak privasi warga. Begini pernyataannya teman-teman. Kita lihat bahwa pada tanggal 19 Februari tahun 2026 pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia menyepakati perjanjian ya dagang resiprokal ya ART yang mencakup isu perdagangan digital ini dan teknologi. Dalam kesepakatan itu Indonesia berkomitmen ya memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk menjamin kelancaran transfer data lintas ya batas. Dalam lampiran ketiga kita lihat bahwa tentang brief komersial disepakati bahwa Indonesia akan mengakui Amerika Serikat sebagai
ya yurisdiksi ya dengan perlindungan data yang memadai ya, sehingga memungkinkan pemindahan data pribadi warga Indonesia ke server Amerika Serikat tanpa hambatan. Dan pemerintah mengklaim bahwa komitmen ini aman karena tetap patuh pada aturan Indonesia dan berfokus pada data komersial ya. Namun kita lihat bahwa komitmen ini ya berpotensi melemahkan perlindungan data pribadi warga Indonesia. Sekalipun sudah dibantah oleh pihak pemerintah dalam isu tersebut, tetapi masyarakat Indonesia tetap mengkhawatirkan bahwa ada ya satu waktu ke depan akan berpotensi yaitu melemahkan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ya, bahwa sebab pengakuan memadai ya tersebut diberikan melalui perjanjian perdagangan atau dagang, bukan melalui penilaian independen dan transparan atas standar perlindungan data Amerika Serikat. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ya dalam isu ini, silakan teman-teman ya tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.